Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 31 Juli 2026, hari Jumat, yang dimana ini adalah hari terakhir untuk bulan Juli 2026. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki 7 bulan trade di 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke. Untuk hari ini, lebih tepatnya kemarin sih ya. Ingat ya. Ini kita bahas sedikit tentang kejadian kemarin. Ini sedikit lucu sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa mana ya, dua bank sentral Asia, yaitu adalah Korea dan juga Jepang, itu melakukan yang namanya intervensi. Ya, ini Korea, Bank of Korea melakukan intervensi juga ke mata uangnya. Kemudian untuk Jepang sendiri juga sama-sama melakukan intervensi kemarin malam. Ini bisa dibilang double kill sih sebenarnya untuk USD. Ini tumben sih ya, bisa saya bilang tumben banget. Dua bank sentral agak besar ya, dia cukup besar sih sebenarnya ya, Korea dengan juga Korea Selatan ya, Korea Selatan dengan Jepang itu melakukan aksi yang namanya buyback mata uangnya sendiri dengan nge-sell bond Amerikanya. Itu lumayan sih ya, lumayan hebat banget. Jadi kalau dilihat ini kita lihat Jepang aja lah ya, nggak usah lihat Korea ya. Jadi kalau kalian lihat sendiri, sebelum kita lihat Jepang, kita lihat indeks dolar dulu ya. Kemarin itu indeks dolarnya jebret, 2 kali dibikin drop ya. Jadi bisa dibilang kemarin itu karena double kill dari Korea dan juga Jepang, mengakibatkan yang namanya dolar drop ya. Indeks dolarnya dari 101 turun jauh banget sampai ke 95. Itu epic sih ya. Ini langsung drop jauh sekali sampai minus 1% ya. Yang mengakibatkan ya, ini kalian bisa lihat sendiri USD-Yen jebret. Awalnya berita ada rate checking itu di jam 5 dan juga jam 6 sore. Setelah itu 2 jam setelahnya marketnya langsung deep down ke bawah. Total kemarin penurunan dari high ke low selama satu hari, Kamis 2026 tanggal 30 kemarin, USD-Yen drop sejauh 577 pip. Seperti kejadian tanggal 30 April 2026. Jebret turun. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan buat buyback, dan kemarin saya ada ambil buyback di ini untungnya sih sudah saya amankan ya posisi di sini. Nggak expect dia turun sampai ke 158, karena sekali lagi target saya kan untuk diuji 164 sampai 165. Untung saya sudah amankan beberapa di sini, dan ini saya sebenarnya sih break even doang, bukan SL plus, tapi ya udahlah. Dan saya buyback kemarin malam itu di 158 dan 158,25. Lumayan sih buybacknya, dan ini juga sudah lumayan langsung kencang. Nah, ini mengakibatkan ya udah, karena Amerikanya itu dijual ya kan sama Jepang. Jepang juga membeli mata uangnya sendiri, maka semuanya itu berkorelasi. Jadi kalau sudah bank sentral suatu negara itu membuang yang namanya USD-nya ya, atau nggak aset USD-nya, otomatis mata uang USD akan turun, dan semua counterparty dari USD akan mengalami reaksi signifikan ya, tidak peduli dengan mata uang atau nggak komoditi pokoknya, dan yang lainnya ya. Terpantau untuk di komoditi di currency ini, EU langsung terbang naik dari 1471 sampai 1535. Untuk gold sendiri terpantau naik dari 4066 naik sampai ke 4120. Untuk silver juga sama, terpantau dari 57,8 sampai 59. Kemudian untuk Nasdaq itu terpantau ekstrim naik ya, dari 27.000 dan sekarang ini masih naik terus. Dow Jones juga sama. Jadi ini bisa dibilang pembuangan USD karena intervensi dari bank sentral. Lumayan sih ya. USD-Yen juga ini kan terpantau drop ya kan, dari 163 ke 158. Kemudian di USD Swiss juga sama, dropnya ekstrim. USD CAD juga lumayan sih walaupun tidak terlalu ya. Untuk sekarang sih saya rencananya mau coba cari swing buy di USD Swiss. Ya, USD Swiss, dan untuk Euro USD saya tak ada tambah posisi swing lagi.
ya. Sebelumnya ini sudah sudah profit ke close juga, dan saya ada tambah posisi baru. GU juga saya ada tambah posisi baru, ya, as a disclaimer aja. Jadi itu ya, dan gold pun saya ada posisi baru kemarin ya, karena sekali lagi market di sini secara H4 belum bisa jebol area pertahanan ini. Saya sih entry-nya di 4110 ya. 4110 dan saya diemin. Entah ini akan menjadi keajaiban atau tidak. Ya, ini hanya market yang tahu. Ya. Jadi sekali lagi saya pribadi ada ngambil swing, ya, entah itu bakal jadi swing atau enggak ya kan. Saya entry-nya di 4110. Dan sekarang sih runningnya juga sudah lumayan, cuma sekali lagi saya belum yang niatan yang namanya itu adalah mau close atau parsial, untuk sekarang sih belum ya. Nanti malam saya juga perlu ngelihat apakah sesi malam US nanti akan memberikan dampak signifikan atau enggak. Ya, saya juga perlu tahu. Oke, nah sekarang kita breakdown untuk analisanya. Kemarin secara berita ya, dari segi kalender ekonomi, nah ini bisa dibilang itu kan intervensi spekulasi ya. Ini kalau udah 500 pips sih itu sebenarnya intervensi. Nggak tahu deh ini berapa berapa billion dolar yang dikeluarkan oleh Jepang untuk yang namanya mengintervensi mata uangnya sendiri. Cuman sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Bank Jepang itu adalah ibarat kalian ngebuang garam ke laut. Gak guna. Literally gak guna. Ya. Jadi sebenarnya ini yang di grup Discord sebenarnya kalian bisa ngerti ya. Ini kalau sudah terjadi spekulasi kayak begini, kalian tuh bisa kesempatan buat cari swing buy uji paling gampang. Ini uji bisa kayak gold sebenarnya nih. Ya. Oke, balik lagi. Kemarin secara berita kita mendapatkan advance GDP untuk di kuartal 2 itu adalah lumayan, ternyata penurunannya dari 2,1 ke 1,5%. Sedangkan core PCE-nya ini turun dari 0,3 ke 0,1. Personal income dan personal spending sama-sama semuanya turun. Jadi ini personal income dan juga personal spending ini kan untuk di bulan Juni ya, di bulan Juni. Jadi di bulan Juni kita juga sudah tahu bahwa harga minyak itu kan naik lagi. Jadi ya udah, ini sih terpantau dengan jelas banget. Kalau udah harga minyak naik, jadi gini ya, untuk di wilayah luar negeri, mungkin khususnya kayak di Amerika dan sebagian baratnya, itu harga bensin ya, bahan bakar, minyak dan sebagainya itu kalau nggak salah nih mengikuti harga acuan minyak dunia. Bukan kayak di kita di Indo ya kan, sudah terpatok Pertalite sekian, Pertamax sekian, dan nggak peduli mau itu harga minyak mau naik kemana, itu dia nggak ada kenaikan dan juga nggak ada penurunan. Jadi kalau nggak salah ya, di bagian belahan bumi barat itu berapa harga minyak dunia itu akan tercermin juga dengan berapa harga bensin dan sebagainya. Langsung terkorelasi kalau nggak salah ya. Jadi dengan harga minyak yang selama bulan Juli ini adalah naik ekstrim ya kan, sekali lagi untuk sekarang harga minyak itu masih di 80 ya. Jadi selama bulan Juli itu kita mendapatkan harga minyaknya kan ekstrim banget ya, dari 66 naik sampai ke 90. Itu naiknya $30 per barel, itu gila sih. Cuman ya itu yang apa namanya, itu ada apa adanya gitu kan yang terjadi dengan kondisi geopolitik, dan tercermin ya udah ya, masalah income dan spendingnya berkurang karena cost-nya ini pasti akan berdampak dari harga minyak. Dan bulan depan kita akan melihat ya udah inflasi kemungkinan naik, itu sih mungkin aja ya kan. Oke, jadi secara data ini sebenarnya negatif, dan kalau kalian lihat pun pada saat news itu keluar apakah memberikan dampak signifikan? Kagak. Nih, news keluar jam 20.30 justru marketnya turun. Ya, sejam setelahnya dia bergerak naik, kemudian jam 21.30 keluarlah statement intervensi dari Bank of Jepang. Naik dia dari 4.076 sampai 4.1119. Kemudian dibanting turun dan terus bergerak sideways. Dah. Kembali lagi ke harga normal ini sebenarnya ya. Jadi bayangin ini news keluar itu tidak memberikan dampak dan justru malah bergerak turun. Keluar intervensi Bank Jepang, naik, kemudian keluar pembalikan, turun lagi, naik lagi, turun lagi sekarang tuh. Ya. Jadi inilah yang dimana kita ini sebenarnya rada sedikit dilema dengan kondisi sekarang ya.
Oke, untuk hari ini, hari Jumat tanggal 31, secara berita kita akan mendapatkan satu ya, agak satu atau dua sih ya, yaitu adalah revisi consumer sentiment oleh University of Michigan, yang dimana diperkirakan akan turun dari 54 ke 53. Ini sih sebenarnya tercermin juga dengan harga minyak yang naik sih sebenarnya ya. Kemudian inflasi ekspektasi diperkirakan ini sih kayaknya bakal naik untuk yang 2 tahun dan juga yang 1 tahun dan juga yang 5 tahun kalau nggak salah ya. Mana dia nih? Ekspektasi inflasi 5 tahun diperkirakan flat, untuk yang setahun turun dari 4,6 ke 4,2. Oke, jadi total sentimennya ini ternyata naik. Kemudian dari segi inflasi stabil sih. Ya, kemungkinan nanti malam ini hasilnya bisa aja sideways ya kan. Satu hijau satu merah sih bisa aja. Untuk tengah malam tidak ada. Ini ada Trump meeting dengan kabinet. Nah, ini nggak tahu nih ya apakah akan ada perseteruan lagi atau enggak ya. Kalau dari segi geopolitik sih sebenarnya Trump mulai agak panas lagi dengan masalah Israel dengan Hamas ya, dan juga Ukraina dengan Rusia. Mulai ada agenda baru, cuman nggak tahu lah apakah bakal ada sesuatu hal yang terjadi. Nanti kita lihat aja lah ya. Itu sih untuk masalah update dari US dan Iran. Ya, kita sudah tahu bahwa Iran sempat yang namanya akan membalas lagi ya kan, karena Amerika katanya ya itulah ya, tidak bisa dipegang janjinya untuk masalah menghentikan serangan gitu. Oke, kita back to analisa sekarang ya. Ingat ini adalah monthly. Oke, saya buka monthly. Monthly kalau kalian lihat ini monthly adalah masih kondisi bullish. Bullishnya ekstrim sekali, nggak ada obat ya. Jadi kalau saya mau tarik pun menggunakan Fibonacci, sebenarnya ditarik dari harga paling rendah tahun 2015 dari 1000 ya. Ini sebenarnya paling logika dari sini ditariknya. Kalau saya tarik dari sini dari 1600 ya, dari November 2022 kayaknya sih agak kurang bagus ya, apalagi kalau ditarik dari Desember 2022 itu kurang bagus. Jadi kalau dilihat dari segi monthly ya, monthly di sini kalau kita lihat, kita ada di sini satu fair value gap monthly yang belum kesentuh, satu-satunya yang paling dekat ya, sisanya ke atas kan nggak ada. Jadi satu-satunya fair value gap monthly terdekat adalah dari 3923 sampai 3880. Walaupun secara monthly fair value gap saya lebih suka untuk range-nya adalah dari harga 3465 sampai 3823. Saya lebih suka range fair value gap-nya yang di sini. Kenapa? Karena ini merupakan range satu, range-nya sangat besar, dan yang kedua, candle-nya itu juga sangat perfect Marubozu. Dan gap ini terjadi setelah market itu sideways. Jadi bayangin, sebelum tercipta gap di sini, ini kan marketnya bergerak sideways dari April 2025 sampai Agustus 2025. Ya, dia sideways selama 5 bulan. Kemudian di September 2025 dia ngepam naik ya kan. Kemudian tercipta gap di 1 Oktober. Jadi dengan kita tahu ya, ini kan September 2025, kalian tahu lah ketika saya bilang hajar kanan sampai bodoh. Ya, buy terus sampai bodoh, buy terus sampai bodoh. Ya, ini pasti akan meninggalkan banyak ada liquidity, banyak akan ada yang namanya kesempatan order yang bakal bisa dijemput lagi di sini. Jadi saya pribadi untuk melihat gap di monthly adalah di sini. Ya, tadi ya, jadi gitu ya. Satu, bentuk candlenya bagus. Yang kedua, gap itu terjadi setelah marketnya sideways. Dah, itu merupakan pandangan saya pribadi ya untuk melihat ini gapnya yang lebih worth it dicari itu di sana. Oke, jadi gapnya ini cukup besar ya, sekali lagi dari harga 38 berapa nih? 3819 sampai 3453. Jadi apakah nanti di bulan Agustus kita akan mendapatkan deep down ke bawah sampai sini sebelum lanjut rally di bulan September kayak di sini? Ya, mungkin aja.
Tapi nanti kita lihat bersama ya. Jadi sekali lagi harapan saya adalah kalau dilihat dari monthly, lebih prefer adalah untuk mengambil gap di monthly di sini. Mau terserah mau 37, 38, 36, even sampai 35. Karena startnya dari 38. Ya, start dari 38 sampai 34. Jadi mau terserah mau 38, 37, 36, 35 terserah, pokoknya dia berhenti di sana. Kena baru tembak all time high. Kalau bisa ya kan. Sekali lagi ini masalahnya Kevin Wars nih ya. Kalau Kevin Wars saya juga kurang paham nih apakah bakal oke atau enggak. Cuman ya gitu. Oke, untuk monthly kalau kita lihat ini kita akan mendapatkan di bulan Juni ini beneran Marubozu gede banget. Dan dari segi monthly bulan Juli kita kemungkinan sih akan ditutup dengan candle hijau. Ya, karena kalau seandainya nih market pada hari ini dalam kurun waktu 19 jam market ini ditutup dengan kondisi flip bearish dan ditutup bearish dan apalagi ditambah penutupan weekly di bawah 4000, maka minggu depan skenario langsung matang itu adalah kalian langsung hajar kiri ya. Tapi kayaknya sih agak berat untuk melihat hari ini lagi 19 jam bisa tutup di bawah 4000. Cuman nggak tahu deh ya apakah market drama di 4000 akan selesai dalam artian break ke bawah atau drama 4000 ini akan masih ditahan sama market ya. Jadi untuk monthly di bulan Juli kemungkinannya adalah akan ditutup dengan bullish, tapi bullishnya dengan body kecil yang dimana saya mengharapkan adalah dia ini membuat base. Selama bulan Juli dia ngebuat base, kemudian di bulan Agustus dia akan ngebuat drop. Kemudian dropnya itu akan membuat seperti pin bar atau enggak ya seperti itulah pokoknya. Kemudian September baru akan engulfing. Harapan saya sih begitu ya. Jadi Juni ini dia drop ke bawah kencang, kemudian ini jelek banget dah. Juni ini drop kencang, kemudian Juli adalah sideways, kemudian Agustus dia seperti pin bar ya turun, dan kemudian di September baru akan tercipta yang namanya engulfing. Kalau sudah bentukan kayak begini, itu enak banget. Jadi kemungkinan Agustus akan menjadi bottom dan bisa cari buy target all time high lagi kalau bisa. Ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya ada drama Timur Tengah lagi, Trump, Kevin Wars, suku bunga dan lain hal sebagainya, itu di luar prediksi. Ya, sekali lagi ini hanya pergerakan yang dimana yang saya inginkan. Untuk di akhir tahun at least lah kita bisa balik ke 5000. Karena di tahun 2027 jujur saya tidak tidak serak untuk bisa ada all time high lagi di tahun 2027. Even ada all time high di tahun 2027 saya rasa itu sudah basi menurut saya. Ya. Oke, itu monthly. Indikator monthly mengatakan ya, stokastiknya sekarang berada di angka 50 walaupun masih menganga, sedangkan dari segi RSI-nya di 58,8. Jadi kalau dilihat ya, ini sepertinya akan kena 50 sih keduanya. Mau yang stokastik kena 50 dulu dan juga RSI kena 50 dulu, hit muter baru enak tuh. Cuma masalahnya kan monthly, wajib ada penutupan monthly. Oke, weekly. Weekly masih sama dengan analisa di minggu hari Jumat kemarin ya. Apakah kita akan mendapatkan tutup di bawah 4000 atau tidak? Sekali lagi, kita di sini yang namanya adalah pernah tutup di bawah low di minggu tanggal 8 Juni. Jadi bias saya kalau ditanya ini masih lumayan untuk masih ke bawah, yes. Jadi sekali lagi, saya kira awalnya dia bergerak sideways dari bulan Juni tanggal 8 ya. Ini kan break ke bawah nih, kemudian marketnya kan balik naik. Jadi saya pribadi tetap konsisten dengan saya analisanya yang dimana awalnya begini ya kan, dari semenjak dia break 4,5 di sini kan, break 4,5 dengan satu candle di 8 Juni dia kan nggak bisa kemana-mana nih selama 4 minggu ya. Kemudian di minggu kelima dia drop. Ini sebenarnya sudah menjadi sinyal bahwa cepat atau lambat ini seharusnya drama 4000 sudah selesai sih. Dan saya pribadi kalau ditanya lebih prefer kemana, ya lebih prefer ke bawah sih sebenarnya. Hanya saja ya,
weekly di sini itu masih ketahan dengan banyaknya area valid support di sini. Wah, ini valid supportnya banyak banget ya. Valid supportnya itu sangat banyak sekali, dan ini kayak apa ya? Ini literally kayak tembok sih. Ini sudah kayak seperti tembok yang dimana temboknya ini banyak sekali orderan buy yang ditumpuk di sini ya. Jadi untuk masalah kapan ini bisa dijebol ya, seharusnya dengan data yang ada, kalau kita mau nyontek itu adalah dengan melihat data COT atau enggak commitment of traders ya kan. Dengan di sana kita seharusnya bisa melihat apakah banyak para spekulan besar itu melepas long posisinya atau enggak. Tapi sekali lagi, data COT itu kan data yang expired ya, data yang di minggu lalu. Jadi kalau seandainya kita bisa melihat data minggu lalu long order itu di institusi sudah banyak dilepas, seharusnya sih ya itu drama 4000 ini, temboknya ini seharusnya sudah dilepas. Jadi kalau drama 4000 ini sudah dilepas semua, ini seharusnya bakal dijebol. Cuman sekali lagi ya, pemburu harta emas paling besar sekali lagi adalah dari negara timur ya, yaitu negara Cina. Jadi yang suka nonton Dracin, jadi emas di sini selalu diburu sama Cina. Jadi kalau kalian juga ngelihat data World Gold Council ya, WGC, itu pembelian aset Cina itu semakin lama semakin banyak tiap kuartal dan juga tiap bulannya. Nanti kita akan lihat nih untuk di bulan Juli apakah Cina menambah pembelian emas di sini, emas fisiknya atau enggak. Dan apalagi juga kita tahu ya kan ada peraturan baru dari Cina yang dimana para retail itu tidak bisa membeli emas berjangka kalau nggak salah ya di beberapa sekuritas gitu. Ya jadi sebenarnya ini 4000 nih dari negeri barat kayaknya tidak begitu worth it buat di-buy. Jadi yang nge-buy di sini yang memasang jaring itu adalah di negara Asia ya. Ini boleh saya bilang literally Cina sih yang buat nih. Ini adalah negara Cina yang buat harga itu tidak mau turun di bawah 4000. Kalau Cina lepas tidak mau ngebeli lagi untuk sekarang, ini seharusnya turun sih. Cuman kita tunggu aja ya. Sekali lagi, sekarang dia masih dalam kondisi sideways sebesar ini ya, dan ini juga sudah memasuki candle kelima. Oke, jadi yang awalnya saya kira dia begini ya kan, tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nextnya drop. Nah ini sekarang nih juga sama ya kan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini seharusnya nih bakal menjadi penentu nih. Apakah dia bakal drop di bawah 4000 tiba-tiba ya kan, atau enggak? Well, kita lihat aja lah bakal seperti apa ya. Jadi weekly tidak banyak. Kemudian indikator weekly mengatakan stokastik flat di 16, RSI 40. Jadi kalau dilihat apakah RSI ini bakal menolong atau justru akan menjadi trigger sell off akan terjadi? Secara RSI-nya sih ya. RSI-nya ini menunjukkan adanya trigger kalau dia kembali lagi di bawah 40 itu akan trigger terjadi sell off. Dan itu kalau memang menjadi trigger maka akan didukung dengan cepat oleh stokastiknya yang masih diam di zona oversold. Jadi kalian bisa lihat nih, stokastik oversold itu sudah diam selama 1 bulan ya, dari minggu tanggal 22 dari sini nih. Ya, dia diam di zona oversold dan dari segi RSI-nya itu juga flat di 39.40, 39.40. Kalau ini beneran lanjut break ke bawah, ini seharusnya masih bisa deep down lagi. Oke, dari segi targetnya, ini targetnya masih sama ya kan. 38, 38, 37, 37, 36 sampai 3,5 pun. Ini masih saya hide ya, target-targetnya di sini tuh. Ini targetnya masih saya hide di sini. Oke, kita ke daily. Nah, daily bagaimana? Daily kalau dilihat sekali lagi ya, daily-nya ini bentukan kalau dilihat triangle-nya bisa begini. Symmetrical triangle atau nggak bearish pennant bisa begini. Untuk ngelihat pola descending triangle bisa juga. Tapi intinya ini adalah sideways ya kan. Nggak kemana-mana, capek sendiri sih sebenarnya. Oke.
Daily-nya ya harga daily balik lagi di atas 4070 ya kan. Capek sih ini dari segi daily-nya jujur. Entah ini bangun kemana ini ya rada susah. Daily rada susah kita morat-marit di sini ya. Sideways-nya gede sekali. Sideways-nya lebih besar daripada bulan Mei 2026 kemarin. Sideways di bulan Mei kan bisa dibilang segini doang ya. Segini doang nih. Nah, kecil ya kan range-nya. Kalau sekarang range dari segi daily-nya itu bukan satu candle. Range-nya itu 2 candle masalahnya ya. Dari sini sampai sini. Dari 3958 sampai 4200. Segede ini sideways-nya. Ini yang saya bilang nih, berat kali nih ya. Bukan satu candle masalahnya. Kalau satu candle oke lah, sideways-nya pasti kecil banget. Kalau sudah range-nya gede kayak begini ya, 2 candle, ini sakit sih. Ya, jadi daily kalau ada yang mau trade hari ini biasnya gimana? Overall besar, sekali lagi ya, ini adalah high valid dan ini adalah break of structure low valid. Bukan low valid, low ya. Kalau high validnya di sini. Oke. Kalau ini break di bawah 3941, otomatis ini akan menjadi break of structure. Hari ini penurunan baru minus 0,5%, ya udahlah ya. Kalau hari ini minusnya di bawah sampai 4000 ya, apakah bisa terjadi? Kalau hari ini marketnya tutup di bawah 4000, let's say 3991 lah. Ini penurunannya adalah minus 2,70%. Secara skala sih ini masih possible secara skala persenan ya kan, minus 0,27%. Cuman seharusnya ini ada triggernya. Triggernya nggak tahu harus apa. Ya, harus ada sesuatu yang membuat ini sell off gede-gedean ke bawah, baru ini bisa tutup di bawah 4000. Kalau bisa, ya kan. Kalau enggak ya susah, mau diapain juga bakal susah. Oke, dari segi daily sebenarnya tidak banyak yang bisa sampaikan. Kalau 4070 apakah masih valid dipakai sekarang? Ya, kalau kalian mau pakai 4070 silahkan sih ya, tidak menjadi masalah juga. Ya, silakan kalau yang mau pakai 4070. Kemudian kita indikatornya lihat stokastik RSI nabrak 50 semua, masih belum memberikan kejelasan. Kita ke H4. Oke ya, kalau ada yang mau trade hari ini silahkan, kalau enggak ya nggak masalah. H4 sekarang strukturnya bagaimana? Well, H4 sekali lagi, high ini di sweep 2 kali. High ini di sweep 2 kali, jebret dan jebret. Jadi kalau boleh saya bilang, H4 sekarang internalnya itu adalah bullish. Cuman H4 ini internal. Ya, sekali lagi yang saya tulis ini adalah internal, bukan swing. Kalau swing ini aslinya adalah bearish. Sekali lagi, H4 swing adalah dia ngebuat low, lower high, dan lower low. Ini adalah bearish swing. Kalau internalnya, ya sekali lagi internalnya sekarang sudah begini. Dia ngebuat high, higher low, higher high. Udah. Kalau udah membuat high dan low kayak begini, ya udah ini adalah internalnya adalah bullish. Jadi kalau sudah internalnya adalah bullish, kita mau buy bagaimana? Ya kalau dilihat sih sekarang ini marketnya berada di dalam H4 fair value gap. Nah, di sini, ya kan? Apakah kita bisa buy di sini? Problemnya cuman satu sih sebenarnya ya. Ini harga balik lagi di bawah 4100. Ya, yang biasanya ketika H4 balik lagi di bawah 4100, tekanan belinya itu sangat kurang. Jadi 4100 itu secara H4 dianggap sebagai level logika. Jadi kalau H4-nya ini di atas 4100, even dia turun ada yang beli. Tapi kalau H4-nya close di bawah 4000 nih kayak sekarang lagi 5 menit ya kan, niat orang untuk beli mulai berkurang. Mungkin dia akan beli tapi di level yang agak ke bawah lagi. Mungkin 4050 bisa ya kan, atau enggak nih 4070 ini juga bisa. Jujur sih 4050 nih agak nggak bagus nih. Awalnya bagus ya kan 4050 di H4. Jebret, jebol langsung. Balik lagi ke atas. Ya, jadi kalau dilihat di sini
mungkin aja dia akan perlu koreksi cukup jauh ke bawah, dan kalau ditarik pakai Fibo dari sini ke sini berarti memerlukan 61,8, let's say bisa sampai 4063. Kalau sampai 4063 ya itu lebih bagus, nanti kalian bisa cari buy-nya. Oke. Ini 4078, ini marketnya bolak-balik sih. 4078 kayaknya ini tidak begitu bagus ya. Apa saya delete aja kali ya 4078 ini ya? Saya agak dilema nih sebenarnya. Delete dah dulu ya. Ini 4067 saya delete, 4050 saya delete. Ini H4 berarti kacau nih. Awalnya bagus ya kan, range-nya nih awalnya bagus ya kan nih. Saya buka lagi. Ini bagus. 67, 50, 78 awalnya bagus. Berhenti respect naik, breakout respect turun, breakout retest naik, breakout lagi. Sampai akhirnya kejadian kemarin Kamis itu marketnya bolak-balik menghancurkan semua level ini. Jadi kalau sudah menghancurkan level ini lebih baik di delete aja sih. Ya nggak pusing ya. Oke, ini apa tadi ya, 4082 nih, delete dulu ya. Ini sekarang sih H4-nya berada di dalam fair value gap. Indikator H4 mengatakan stokastiknya di atas 70, RSI-nya nggak nyampe 60 dan ini potensial drop. Jadi kemungkinannya adalah kenaikannya ini sudah mau habis. Ya, kenaikannya ini sudah mau habis. Jadi hati-hati seperti pada saat di Juli 2026 kemarin, tanggal 22. Ini kan kencang naik ya kan? Kencang naik. Yes, ini sudah kencang naik. Dan kalau dilihat secara RSI-nya juga ngedorong juga sama ya kan, di atas 70 juga RSI-nya. Kemudian ketika ini selesai naik dan secara RSI-nya kembali lagi deep down di bawah 60 ya kan. Sorry, di bawah 70. Diikuti oleh stokastiknya yang juga di bawah 80, keluar dari zona overbought, marketnya langsung drop ke bawah kencang sekali ya kan. Yang di drop lagi sampai di 4022. Baru dia mental naik lagi, turun lagi, mental lagi naik, dan ini kemungkinan dia selesai turun karena kalau sekarang ya dilihat dari segi RSI-nya ini kayaknya sudah tidak kuat buat naik sih. Tidak kuat buat naik bukan berarti strukturnya ini berubah ya. H4 ini internalnya cuman bullish doang ya. H4 mau terjadi change of character ya mau nggak mau internalnya wajib di bawah ini ya, di bawah itu baru terjadi yang namanya change of character internalnya. Oke. Jadi kalau dia mau cari buy di sini oke sebenarnya, cuman sekali lagi hati-hati ya. Hati-hati aja nih, karena tadi yang saya ceritakan 4100 dianggap sebagai level logika soalnya. Ya. Dan sekarang secara H1. H1 kita mendapatkan rounding top di sini ya. Jadi rounding top itu adalah ketika market itu bergerak sideways di ujung suatu level ya, di resisten. Jadi kalau kalian lihat ini kan jalan ceritanya dia ngepump naik ya kan. Dia ngebuat rally, base rally. Kemudian ketika rally kedua itu gagal membuat high yang lebih tinggi atau nggak high yang sama tinggi dari rally sebelumnya. Jadi kalau kita hitung dari rally sebelumnya, ini kan sejauh 500 pip. Dan kalau kita lihat ke atas, memang satu candlenya ini 500 pip. Tapi kan dari sejatinya ketika dia ngebuat base, breakout base, seharusnya dia bisa sampai 4136. Tapi karena dia gagal, ya kan? Jadi bisa dibilang rally kedua ini lebih pendek dari rally pertama. Dan di sini dia ngebuat sideways. Rounding top. Kalau dia rounding top begini, dia kan muter. Jadi teorinya itu ada yang namanya rally base drop. Kayak ibaratnya rally base drop. Ini seharusnya marketnya akan muter. Muternya ini tergantung apakah bakal terjadi structure berubah atau enggak. Ya. Jadi secara H1 apakah ini bullish? Ya ini H1 sekarang bullish. Kalau gitu sekarang semua time frame bullish dong. Saya rasa enggak. 15 menit ini yang bearish. Oke. Nah, sekarang secara H1 ini drama FOMC, marketnya rusak. Didorong dengan drama Bank of Jepang, rusak lagi gambarnya nih. Wah, berkili nih. Berarti kalau sekarang sih kita lebih baik pakai level-level yang terbaru aja ya. Kita tidak bisa menggunakan level-level yang sebelumnya nih.
Kecuali time frame besar. Time frame besar kita buat sebagai roadmap aja ya. Ini 4090, 4100 dan di sini 4116. Di bawah 4090 sih sebenarnya langsung bisa ketemu di sini. 4050 dan 4050. Untuk H1 di sini ada base-nya ya kan. Ini H1 base ya kan. Kemudian area fair value gap H1 juga, fair value gap H4 juga. Jadi kalau yang ide cari buy sini silahkan ketika marketnya itu putar balik, nggak masalah. Oke. Kalau ada yang ingin cari sell, kalau ada yang ingin cari sell, minimal H1 bearish sih. H1 bearishnya di mana? Di sini. Kalau H1-nya bisa di bawah 4065, ini akan menjadi bearish dan otomatis dia akan retest 4050, even bisa sampai drop jauh sampai 4040. Ya. Jadi untuk sekarang H1 ini nggak boleh lewat nih 4065. Kalau dia lewat, ini bakal langsung deep down ke bawah. Set ke bawah, ya. H1 kalau ada yang mau cari buy tetap di sini. Apalagi ya secara H1 ya, support resistance H1 sih sebenarnya agak susah sih ya. Kalau kita pakai kondisi terbaru ya, kalau kita pakai kondisi terbaru yang terjadi 12 jam tadi di sini sih 4082 ya kan. Dia berhenti di sini ya kan, berhenti breakout gitu kan. Cuman ini kan baru kejadian 12 jam yang lalu gitu kan, kurang bagus jadinya gitu loh. Jadi masih agak dipertanyakan ini kalau secara 1 jam. Kecuali time frame 15 menit mungkin bisa dapat ya kan. Kalau 1 jam di sini sih jujur saya agak skeptis sih sebenarnya dengan level-level di tengah seperti ini ya. Karena sekali lagi dengan adanya drama FOMC di sini ngebuat struktur H1 untuk mencari support resistance itu agak pelik secara historical. Jujur saya pribadi kalau mau cari area itu ya at least historicalnya ada, bukan yang baru tercipta. Kalau yang baru tercipta mungkin time frame-nya 15 menit atau 5 menit, nanti kita lihat ya. Jadi untuk H1 jujur ini agak pelik dicari area support resistance-nya. Di antara 4090 H4 dan 4040 pergabungan di sini. Jadi tengah-tengahnya ini jujur agak berat secara H1. Oke, kalau 15 menit sekarang oke lah ya. Karena 15 menit kan kita sudah mendapatkan banyak kali candle-nya ya kan. Jadi kalau secara 15 menit, ya ini saya hapus dulu. Secara 15 menit kita mendapatkan yang namanya area bagian bawah di sini. Ya, di 4065 dan juga kisaran 4065 lah ya, 4065 sampai 4062 itu menjadi area resistance become support di time frame 15 menit. Nih ya. Ini menjadi resistance become support di time frame 15 menit nih. Ya, kisaran 4065 sampai 4061 ya. Sebesar 70 pip. Ini berarti 15 menit. Ini untuk supportnya. Untuk resistannya, minor-minornya, ya ini oke lah ya. Ini oke lah di 4082 di sini. Laku 15 menit. Nah, dia sudah retest nih ya kan. Retest lagi 4082-nya. Apakah ini kita bisa ngambil buy sekarang? Ya silahkan sih kalau ada yang mau cari buy. Cuman sekali lagi kalau ada yang pengen cari buy, harap dihitung juga risikonya ya. Jangan langsung hajar aja. Oke. Untuk resisten dan kenapa saya bilang 15 menit ini adalah bearish ya. 15 menit ini saya bilang bearish akibat dari pergerakan semalam. Semalam itu pergerakannya adalah dia ngebuat high ya, low, lower high, lower low. Dia ambil high-nya, tidak ada high lebih tinggi, kemudian dia ngebuat low lebih rendah. Sudah ada breakout structure di sini. Jadi secara 15 menit ini adalah bearish. Sama kayak kemarin di sini ya. High tidak lebih tinggi, dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low. Itu. Break dia ini sekali ya kan, high-nya di 4090, break, dia langsung terbang, balik lagi dan udah bergerak sideways. Jadi sekarang 15 menitnya ini bearish, dan kalau ada yang ingin cari sell di 15 menit, ini agak berat sih.
Ya, kalau kalian ada yang mau cari sell di 15 menit, tunggu di bawah 4082, 4080, retest, konfirmasi, nanti kalian bisa cari sell target sampai H1 low di sini. Ya. Sampai di sini. Kalau dia break di bawah lagi 4064, otomatis H1 akan berubah menjadi bearish lagi. Oke? Kalau ada yang mau buy sekarang, pastikan ada konfirmasi di sini. Ya, pastikan ada konfirmasi di sini. Kalian sudah break retest, tunggu konfirmasi, kalian bisa cari buy nanti. Target sampai mana? Ya 4100 juga oke, nggak masalah. Ya kan? Kalau ada yang pengen tetap cari buy ke atas. Ya. Oke, terakhir sebelum saya tutup, kita cari utang seperti biasa ya. Untuk utang di atas oke, ini ada double utang di sini ya di 4117. Nah, di sini ya. 4117 ada 2 itu utangnya, buset tegak lurus ya kan. Tutup, buka langsung turun ya. Kemudian nextnya di sini ada satu lagi, baru banget ini terciptanya di 4098. Kalau di bawah pada saat kemarin sore, kemarin malam di sini nggak ada utang. Di bawahnya nggak ada, sampai 4027 nggak ada. Berarti di atas lebih banyak utang ya. Berarti lebih prefer dia ini bakal mengejar utangnya ke atas, bisa jadi. Ya. Tapi kalau dilihat dari segi dari 5 menit ini kita juga masih bearish ya kan. Dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Masih membuat lower low. Jadi belum ada tanda-tanda dia ini bullish dari segi 5 menitnya. Oke. Jadi sekian dulu ya untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat sekarang sudah hari Jumat, penutupan bulan dan penutupan minggu ya. Dan apapun bisa terjadi dalam kurun waktu lagi berapa ini? Dalam kurun waktu lagi 18 jam ya. Kalau kalian merasa ingin trade di hari Jumat silahkan. Kalau kalian ingin skip sampai hari Senin lagi juga tidak menjadi masalah. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Stay safe semuanya, nikmati akhir pekan, dan jangan terlalu gegabah juga untuk entry. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.